Jumpa lagi di channel ketiga, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 280 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya dan ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue bawang hijau yang rasanya gurih, renyah, garing sampai ke dalam, dan penampilannya tetap berwarna hijau. Bagaimana triknya supaya nanti hasilnya bisa tetap hijau? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1/4 sendok teh soda kue. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 20 gram bawang merah, kurang lebih 2 butir. Saya menggunakan bawang merah ya, bukan bawang putih. 1 sendok makan minyak goreng. 75 ml air. 30 gram daun seledri. Jadi yang kita gunakan daunnya, bukan batangnya. 1/8 sendok teh pewarna hijau. Ini hanya untuk memantapkan warnanya. Langkah pertama, cuci bersih daun seledrinya. Lalu ini kita iris tipis-tipis. Kemudian kita campur dengan airnya, lalu kita blender ya. Kalau misalkan kita tidak punya blender, bisa juga setelah diiris tipis-tipis kita tumbuk. Ini hasilnya yang sudah saya blender ya, yang sudah saya haluskan, tidak usah disaring ya. Jadi tetap biarkan seperti ini, biar nanti hasilnya ada coraknya. Kemudian haluskan bawang merahnya. Langkah berikutnya, campur telur dengan garam, soda kuenya, juga bumbu kaldunya, dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Lalu ini kita aduk ya, atau kita kocok sampai garamnya larut. Tambahkan seledrinya, juga minyaknya. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan pewarnanya bila perlu ya. Kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan pewarna juga tidak masalah ya. Karena ini nanti fungsinya hanya untuk mempertegas warna hijaunya. Langkah berikutnya, masukkan tepung kanjinya dulu. Kita aduk sampai tercampur rata. Baru kemudian masukkan tepung terigunya. Aduk sampai kalis ya.
boleh menggunakan tangan ya. Ini saya ganti dengan menggunakan tangan biar cepat. Kita aduk sampai menggumpal. Kalau misalkan belum bisa menggumpal seperti punya saya ini ya, bisa tambahkan kurang lebih 1 sendok makan. Karena masing-masing tepung kelembaban airnya ini berbeda-beda ya. Jadi kalau kita merasa bahwa belum bisa menggumpal adonannya, kita bisa tambahkan sedikit air. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai kalis. Seperti ini ya hasilnya, tidak lengket di tangan. Jangan terpancing untuk menambahkan air lagi, karena nanti kalau kita giling bisa lembik. Jadi karakter adonannya ini agak keras, tapi bisa menggumpal menyatu seperti ini, tidak lengket di tangan kita. Kemudian ini kita biarkan kurang lebih selama 15 menit hingga 30 menit dalam keadaan tertutup ya, supaya nanti memudahkan kita saat kita giling. Setelah kita diamkan kurang lebih 15 hingga 30 menit, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya kita tidak terlalu berat saat kita giling ya. Kemudian ini kita giling setebal 1 mili. Bisa menggunakan gilingan kayu seperti ini atau bisa juga menggunakan gilingan mie ya. Apapun alat yang kita gunakan, yang penting hasilnya bisa tipis kurang lebih 1 mili. Ini hasilnya yang sudah saya giling tipis ya. Untuk menghasilkan adonan setipis ini, tadi saya menggunakan nomor 6 ya. Lalu kita potong kurang lebih panjangnya 10 cm ya, atau ini sesuai dengan selera kita. Tapi kalau terlalu panjang biasanya nanti patah ya. Jadi idealnya itu 10 cm. Lalu ini kita potong-potong kurang lebih setengah senti lebarnya ya, atau bisa langsung menggunakan bagian ini untuk memotongnya. Ini hasilnya yang sudah kita potong-potong ya, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, lalu kita masukkan secukupnya adonannya ya. Jadi teknik menggorengnya, begitu adonannya ini masuk ke dalam minyak, ini kita urai sebentar ya. Kemudian setelah terurai, ini kita biarkan dulu, jangan sering diaduk-aduk supaya nanti tidak patah. Kita biarkan agak kokoh ya. Setelah terlihat kokoh, ini kita bolak-balik ya, supaya warnanya nanti bisa merata. Tetap gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya tidak berwarna coklat, tapi tetap hijau. Ini kita goreng sampai kering. Pastikan adonan yang kita masukkan ke dalam minyak ini bisa terendam minyaknya ya. Jadi kita masukkannya secukupnya, jangan terlalu banyak. Ini sudah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Pastikan warnanya jangan terlalu coklat ya. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya kue bawang hijau yang sudah jadi ya. Ini rasanya gurih, garing, renyah sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, adonan tidak boleh lembik. Karena kalau lembik, nanti saat digiling akan semakin bertambah lembik sehingga akan menempel satu sama lain. Ini akan menyulitkan kita saat kita menggorengnya. Jadi teksturnya memang agak keras, tapi bisa menyatu menggumpal kalis di tangan kita.
Yang kedua, saat digoreng, pastikan minyak sudah dalam keadaan panas dan adonan dimasukkan secukupnya sampai terendam semuanya dan gunakan api cenderung kecil. Supaya hasilnya tidak patah, begitu adonan dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas, langsung kita urai sebentar, kemudian kita biarkan sampai terlihat kokoh. Setelah agak kokoh, maka boleh dibolak-balik supaya warnanya bisa merata. Goreng sampai terlihat agak kecoklatan. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue bawang hijau yang rasanya gurih, renyah, garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.